saya akan memaparkan beberapa materi dari jurnal dengan judul A New Digital Literacy Framework to Mitigate Misinformation in Social Media Infodemic. Adapun latar belakang dari penelitian ini, perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah cara masyarakat memperoleh, mengolah, dan menyebarkan informasi. Kemudahan dalam mengakses informasi membuat siapa saja dapat mengakses dengan mudah dan membagikan berbagai konten tanpa melalui proses verifikasi. Akibatnya, penyebaran misinformasi atau informasi yang salah semakin meningkat dan menjadi tantangan besar di era digital. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan, kecemasan, serta mempengaruhi cara masyarakat dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, kemampuan literasi digital menjadi sangat penting agar individu mampu mencari, mengevaluasi, memverifikasi, dan menggunakan informasi secara kritis sebelum mempercayai maupun menyebarkan. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah tingginya penyebaran berita palsu atau fake news di media sosial, khususnya di kalangan dewasa muda yang merupakan pengguna media sosial yang paling aktif. Di Malaysia, banyak pengguna internet masih kesulitan membedakan informasi yang benar dan informasi yang palsu. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti meningkatkan platform pemeriksaan fakta. Selain itu, penelitian sebelumnya lebih banyak membahas keberadaan fake news. Sedangkan penelitian ini menjelaskan bagaimana kompetensi literasi digital dapat mengurangi penyebaran misinformasi masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji peran literasi digital dalam membantu dewasa muda mengenali, mengevaluasi, dan mengurangi penyebaran misinformasi di media sosial serta mengembangkan kerangka literasi digital yang lebih efektivitas. Dari penelitian ini juga mendapatkan research guide. Yang pertama, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya membahas fake news, tetapi masih sedikit dan meneliti bagaimana literasi digital dapat mengurangi penyebaran misinformation. Yang kedua, belum banyak penelitian yang menjelaskan dimensi digital, manai atau technical kognitif atau socio-emosional yang paling efektif dalam mengurangi misinformation. Meskipun platform media sosial telah menerapkan berbagai strategi anti-hoax, masih sedikit penelitian ini menunjukkan bagaimana kaum muda dapat diedukasi melalui peningkatan literasi digital. Yang keempat, penelitian ini sebelumnya juga belum mengintegrasikan faktor habit atau kebiasaan dan hedonic motivation atau motivasi kesenangan dalam menjelaskan hubungan antara literasi digital dan mitigasi misinformation. Baik, selanjutnya adapun kebaruan atau novelty penelitian. Yang pertama, mengembangkan kerangka atau framework yang baru mengenai literasi digital untuk mengurangi misinformasi di media sosial. Yang kedua, mengintegrasikan dua teori atau model. Yang pertama yaitu model digital literasi dari NG tahun 2012. Yang kedua, model misinformation dari Mill and Vishwakarma tahun 2020. Yang ketiga, menambahkan dua variabel perilaku yaitu habit atau hati. Yang kedua, hedonic motivation atau disingkat dengan HM. Dan sebagian dari variabel ini menjelaskan hubungan antara literasi digital dan mitigasi misinformation. Yang keempat, penelitian ini menunjukkan bahwa technical literasi dan kognitif literasi berperan dalam mengurangi misinformation, sedangkan socio-emotional literasi tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menghasilkan framework baru yang lebih spesifik dibandingkan penelitian sebelumnya.
Selanjutnya, ada pun kontribusi dari penelitian ini. Yang pertama, kontribusi teoritis, memperkaya literatur mengenai hubungan antara literasi digital dan mitigasi misinformation. Yang kedua, kontribusi praktis, yang menjadi acuan bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan kemampuan literasi digital mahasiswa dan mampu membantu pemerintah, institusi pendidikan, dan organisasi dalam merancang program literasi digital untuk mengurangi penyebaran hoax. Yang ketiga, yaitu adapun kontribusi sosial. Yang pertama, mendukung terbentuknya masyarakat yang lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Yang kedua, membantu mengurangi penyebaran berita palsu sehingga dapat meminimalkan kepanikan, kesalahpahaman, dan dampak negatif misinformation terhadap masyarakat. Baik, sekian dari pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konstruksi konseptual dari penelitian ini, yang dimana penelitian ini menggunakan dua teori utama sebagai dasar penyusunan model penelitiannya. Teori pertama adalah teori literasi digital yang menjelaskan bahwa literasi digital terdiri dari 3 dimensi, yaitu pertama ada literasi kognitif, literasi teknis, dan literasi sosio-emosional. Untuk literasi kognitif berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang diperoleh. Lalu ada literasi teknis, yang dimana mengacu pada kemampuan menggunakan teknologi digital seperti perangkat dan aplikasi untuk mencari serta mengolah informasi. Sementara itu, literasi sosio-emosional menekankan kemampuan menggunakan media digital secara etis, tanggung jawab, dan sesuai dengan norma komunikasi di dunia digital. Selain itu juga penelitian ini mengadopsi teori polusi informasi yang menjelaskan bahwa penyebaran misinformasi terjadi melalui 4 tahapan, yaitu munculnya informasi, penyebaran, pendeteksian, dan upaya mitigasi. Selain itu, penelitian ini memasukkan variabel kebiasaan untuk melihat apakah kedua faktor tersebut dapat mendukung kemampuan seseorang dalam mengidentifikasi dan mengurangi informasi. Untuk pengembangan hipotesis, penelitian ini mengajukan adanya 5 hipotesis. Yang pertama itu ada literasi teknis diperkirakan memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan mitigasi informasi, serta mampu meningkatkan kebiasaan melakukan verifikasi informasi dan motivasi dalam mencari informasi yang benar. Kedua itu ada literasi kognitif diprediksi dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam mengenali dan mengatasi informasi, sekaligus membentuk kebiasaan berpikir kritis dan meningkatkan motivasi dalam mengeksplorasi kebenaran informasi. Lalu yang ketiga itu literasi sosio-emosional juga diharapkan memberikan pengaruh positif terhadap mitigasi misinformasi serta mendorong terbentuknya kebiasaan pengguna internet yang lebih bijak dan motivasi untuk memverifikasi informasi. Untuk yang keempat itu ada kebiasaan melakukan verifikasi berpikirkan berpengaruh positif terhadap kebiasaan mitigasi misinformasi. Dan yang kelima itu ada motivasi hedonis atau dorongan untuk memperoleh kepuasan dalam menemukan informasi yang benar juga diperkirakan dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam memitigasi misinformasi. Untuk metodologi penelitiannya, yang dimana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei atau cross-sectional survey. Untuk responden penelitian ini adalah mahasiswa program sarjana dari perguruan tinggi swasta di Malaysia. Jumlah minimum sampel ditentukan menggunakan aplikasi yang bernama Gpower, yaitu sebanyak 119 responden. Sedangkan penelitian ini berhasil memperoleh 134 kuesioner yang memenuhi syarat untuk dianalisis. Data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan skala Likert 5 poin. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan SAMPLS, yang dimana menggunakan aplikasi SmartPLS. Untuk proses analisisnya dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama itu ada evaluasi model, pengukuran atau author model untuk memastikan bahwa seluruh indikator penelitian valid dan reliable. Pada tahap kedua adalah evaluasi model struktural atau inner model untuk menguji hubungan antara variabel menggunakan teknik bootstrapping sebanyak 5.000 subsampel.
sekaligus menilai kemampuan model dalam menjelaskan variabel diteliti melalui level frekuensi determinasi. Sekian penjelasan saya mengenai artikel ini. Saya ucapkan terima kasih. Baik, presentasi selanjutnya akan saya lanjutkan pada hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi kognitif merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam membantu seseorang mengenali dan mencegah misinformasi. Artinya, kemampuan berpikir kritis, menganalisis informasi, dan tidak mudah percaya menjadi kunci utama dalam menghadapi berita atau informasi yang belum tentu benar. Kemampuan tersebut semakin baik jika didukung oleh literasi teknis, yaitu kemampuan menggunakan teknologi untuk memeriksa kebenaran informasi, seperti membandingkan beberapa sumber, memverifikasi data, atau mengecek jejak digital. Di sisi lain, penelitian menemukan bahwa literasi sosio-emosional justru memiliki hubungan negatif dengan kemampuan mitigasi misinformasi. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang terlalu mengutamakan keharmonisan atau menghindari konflik terkadang menjadi kurang kritis terhadap informasi yang diterima. Akibatnya, informasi yang salah dapat lebih mudah dipercaya atau bahkan ikut disebarkan. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa motivasi menggunakan media digital untuk hiburan dapat mendorong seseorang lebih aktif dalam mencari informasi. Sedangkan, kebiasaan menggunakan internet saja tidak berpengaruh terhadap kemampuan mengenali misinformasi. Baik, selanjutnya kesimpulannya yaitu penelitian ini menyimpulkan bahwa literasi digital tidak cukup dipahami sebagai kemampuan menggunakan teknologi saja. Untuk mencegah penyebaran misinformasi, seseorang perlu memiliki dua kemampuan utama, yaitu literasi kognitif, berpikir kritis dan menganalisis informasi, serta literasi teknis, yaitu mampu memverifikasi informasi menggunakan teknologi. Sebaliknya, pemahaman tentang etika bermedia digital saja tidak cukup jika tidak disertai dengan sikap kritis. Kemampuan mengenali misinformasi terbentuk dari kebiasaan memeriksa dan mengevaluasi informasi, bukan hanya dari seringnya menggunakan internet. Baik, selanjutnya implikasi penelitian. Dari sisi teori, penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran literasi media perlu diperbarui. Materi tentang etika dalam menggunakan media digital tetap penting, tetapi perlu diseimbangkan dengan pembelajaran yang melatih kemampuan berpikir kritis dan memverifikasi informasi. Dengan demikian, pengguna media digital tidak hanya mengetahui cara berkomunikasi dengan baik, tetapi juga mampu membedakan informasi yang benar dan yang salah. Dari sisi praktik, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan pembelajaran literasi digital. Mahasiswa tidak hanya perlu diajarkan etika bermedia atau netiquette, tetapi juga keterampilan mengecek kebenaran informasi, menggunakan sumber yang terpercaya, serta mengenali kesalahan atau manipulasi dalam suatu informasi. Keterampilan tersebut penting agar mahasiswa lebih bijak dalam menggunakan media digital dan terhindar dari hoaks maupun penipuan digital. Selanjutnya yaitu posisi penelitian atau studi sejenis. Penelitian ini melengkapi hasil penelitian sebelumnya tentang literasi digital dan penyebaran informasi. Baik, materi selanjutnya yaitu saran penelitian. Direkomendasikan kepada para perancang kurikulum akademis untuk meningkatkan proporsi pengajaran pada penguasaan literasi kognitif tingkat lanjut. Modul pelatihan harus ditekankan pada penguatan kemampuan abstrak logika, validasi basis data akademik yang terakreditasi, dan audit terhadap rekam jejak metadata digital. Sementara itu, instruksi terkait literasi sosio-emosional harus disampaikan dengan disertai penguatan doktrin, agar kecerdasan emosional tidak berimplikasi pada pelemahan kewaspadaan kritis mahasiswa. Selanjutnya, keterbatasan penelitian. Terdapat beberapa limitasi metodologis yang mendasari batasan generalisasi dari temuan ini. Pertama, penggunaan ukuran sampel yang spesifik N134 pada klaster mahasiswa di kawasan urban Malaysia membatasi penerapan hasil pada kelompok demografi dengan struktur sosiologis, tingkat adopsi teknologi, dan budaya masyarakat yang berbeda. Kedua,
desain potong lintang, yang digunakan membatasi kemampuan model untuk memotret pembentukan perilaku atau maturasi kognitif yang terjadi secara bertahap seiring berjalannya waktu, sehingga kualitas yang dihasilkan bersifat estimasi statis. Selanjutnya, rekomendasi penelitian lanjutan atau future research. Yang pertama, replikasi model pada audit forensik dan asimetri informasi keuangan. Peneliti disarankan untuk mentransformasi model literasi ini guna menguji efikasi deteksi manipulasi informasi korporat. Fokus riset dapat diarahkan pada kapabilitas literasi teknis dan kognitif auditor dalam membongkar rekayasa laporan keuangan digital, serta identifikasi manipulasi jejak transaksi pada lingkungan big data. Yang kedua, evaluasi resiliensi kognitif terhadap manipulasi laporan keberlanjutan. Mengingat urgensi implementasi prinsip environmental, social, and government, peneliti mendatang perlu menguji bagaimana kapasitas literasi memediasi kemampuan pengawas dan pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi disinformasi keberlanjutan korporasi di kanal publikasi korporat. Yang terakhir, yaitu eksplorasi fenomenologis dan pendekatan multimetode. Diperlukan kajian kualitatif mendalam berbasis fenomenologi guna membedah akar aksiologis dari paradoks kesantunan yang menghasilkan korelasi negatif pada literasi sosioemosional. Integrasi wawancara mendalam dengan analisis PLSM akan menghasilkan teori keperilakuan baru terkait disonansi antara norma kesopanan komunal dan kewajiban pelaporan kebenaran faktual. Baik, sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.